lagi rame nih tagar yang trending di media sosial itu Patrick Kluivert out. Pada setuju nggak nih? Nah, sebelum kita bahas setuju atau nggak setuju, mari kita bedah nih statistik perbandingan komparasi antara Sintayong sama Patrick Kluivert di babak kualifikasi Piala Dunia sejak round pertama. Nah, ini kalau kita mau resumein ya, kita mulai dari resume aja nih. Kedua pelatih ini di babak kualifikasi Piala Dunia, Sintayong dari round ke-1 sampai dengan round ketiga. Di round ketiga dia cuma main sampai pertandingan lawan Arab Saudi ya. Itu ada 6 match kalau nggak salah tuh. Total STY udah menjalani 14 pertandingan. Oke, 14 pertandingan. Sementara Patrick Kluivert main sejak lawan Australia tuh di round ketiga sampai round keempat terakhir kemarin lawan Irak. Itu udah mainin 6 match. STY 14 match, Patrick Kluivert 6 match. Dan hasilnya ini yang menarik nih. Jumlah masukin sama kemasukan. Mari kita lihat nih, kita bedah, kita bandingin. Sintayong selama 14 match di babak kualifikasi Piala Dunia dari round 1 sampai round ketiga di pertandingan ke-6 lawan Arab Saudi yang kita menang 2-0, itu Sintayong udah membukukan 26 gol bagi timnas Indonesia nih, bagi anak asuhannya 26 gol dan kemasukan 17 gol. Dari masukin 26 gol, kemasukan 17 gol dari 14 match. 17 gol kemasukan kebobolan dari 14 match. Dan komposisi menang seri kalahnya dari 14 match, Sintayong itu sukses membukukan 6 kemenangan, 4 kali seri dan 4 kali kalah. 14 match, ngegolin 26 kali, kebobolan 17 kali, menang 6 kali, seri 4 kali, kalah 4 kali. Itu statistik Sintayong selama menjadi timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari round awal sampai round ketiga. Sekarang kita bandingin sama Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai pelatih timnas Indonesia, dia menangin dari round ketiga di 4 pertandingan terakhir tuh. Sampai dengan round keempat ya kan. Dari 6 match yang dijalani sama coach Patrick Kluivert ini dari segi ngebobolin gawang lawan, ini sukses membukukan 5 gol. Tuh ngebobol gawang lawan. Kebobolannya, kemasukannya 15 gol. Masukin 5 gol, kemasukan 15 gol dari 6 match. Oke. Komposisi menang seri kalahnya, menang 2 kali, seri 0 kali, seri nggak pernah seri, dan kalah 4 kali. Gue ulangi. Dari 6 match, Patrick Kluivert menangani atau sebagai arsitek timnas Indonesia, sebagai head coach, dari 6 match nih di babak kualifikasi Piala Dunia round keempat. Round ketiga dan round keempat ya. Main 6 kali, masukin 5 kali, kemasukan 15 kali. Menang 2 kali, seri 0 dan kalah 4 kali. Nah, kalau kita lihat banding statistiknya, Sintayong ini dari 14 match, kebobolan 17 gol. 14 match loh. Kebobolan 17 gol, berarti ya rata-rata kebobolannya per match itu ya nggak terlalu besar banget ya, 1, sekian lah ya kalau kita mau rata-ratain kebobolannya. Dan dari segi agresivitas 26 gol, sementara si Patrick Kluivert dari 6 match kebobolan 15 gol dan cuma bisa masukin 5 gol. Ini artinya apa ya? Dari segi statistiknya udah kelihatan nih. Di kita ngambil ya nggak usah pertandingan uji coba, nggak usah kita ambil, kita masukin di babak kualifikasi Piala Dunia aja. Di babak kualifikasi Piala Dunia round 1 sampai round keempat tuh yang diikuti sama Indonesia. Ini udah kelihatan statistiknya kan. Patrick Kluivert dari segi pertahanan, ini pertahanan Indonesia di tangan coach Patrick Kluivert ini kropos. Bayangin 6 match kebobolan 15 gol, ini berarti rata-rata kebobolan per matchnya kalau kita hitung rata-rata ini 2, sekian nih, hampir 2,5 per match ya kan, hampir, tapi di bawah itu 2,3 kali ya, lebih kurang lebih segitu tuh per matchnya kebobolannya. Sementara dari segi ngebobol gawang lawan per gamenya itu di bawah 1 tuh, karena dari 6 match cuma bisa ngebobol 5 gol doang. Dan dari 5 gol itu yang dari titik putih itu ada 3 oleh Romani sekali pas lawan Cina, dan Kevin Dix lawan Arab 3 gol tuh. Berarti yang open play cuma 2 gol. Nah, sekarang kita bedah nih match per match. Nah, kalau aku bilang ya kan di round ke-1 lawannya gampang, Brunei Darussalam. Oke.
lawan Brunei kita apa namanya itu? Kita keluarin ya. Nggak usah kita hitung nih lawan Brunei nih, oke? Kalau dianggap lawannya mudah ya. Berarti dari 26 kemasukan, kan Indonesia lawan sama Brunei itu menangnya 6-0 6-0 tuh di laga kandang sama laga tandang ya kan. Berarti 26 dikurang 12 berarti 14 Sintayong masukin timnas Indonesia nih di era Sintayong masukin ke gawang lawan 14 kemasukan 17. Nah, rata-rata per match-nya ngegolinya pemain Indonesia kalau Sintayong 14 match ini satu gol per match. Kalau pertandingan dari Brunei nggak usah kita hitung ya. Sementara Patrick Kluivert dari 6 match ini cuma bisa 5 gol. Kelihatan lagi kan datanya nih, rata-rata berarti rata-rata golnya itu di bawah 1 nih per matchnya. Rata-rata gol Indonesia ke gawang lawan Indonesia selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu udah jadi gambaran kan. Dari segi pertahanan Sintayong ya jauh lebih kokoh pertahanan Indonesia di era Sintayong dari 14 match. Kalau kita mau kurangin lagi tadi kan kalau ini 14 match kebobolan 17 gol. Kalau kita kurangin lagi mau Brunei dikurangin, boleh. Berarti 12 match per 17 gol kebobolan, tapi ya nambah kecil. Rata-rata kebobolannya justru kita pakai 14 match aja lah ya. Brunei kita masukin ini 14 match kebobolan 17 gol ya. Rata-rata kebobolannya 1, sekian kecil komanya tuh. Sementara coach Patrick Kluivert kebobolannya dari 6 match ini 15 gol 2, sekian. Nah, ini timpang banget kan. Ini artinya apa ya? Artinya lini pertahanan kelihatan banget kan di era Sintayong mendingan cukup kokoh, di era Kluivert kropos. Nah, ini nih perbandingan. Makanya ya kalau ada tagar Patrick Kluivert out, ya wajar aja menurut gue kan. Sangat wajar guys, sangat wajar. Ya karena ya pendukung timnas Indonesia, pecinta sepak bola tanah air pasti ya gimana sih yang udah ngembangun timnas Indonesia dari bawah banget, dari nol lah bisa dibilang ya, di babak kualifikasi Piala Dunia tiba-tiba dipecat di tengah jalan tanpa alasan yang ya kalau mau alasan apa ya harusnya by statistik dong, statistik pertandingan nih di babak kualifikasi Piala Dunia. Apakah dibilang gagal, apa barometernya, belum berhasil, apa barometernya, harusnya gitu tuh yang diungkapkan ke publik. Tapi ya kita nggak tahu alasannya apa kan. Nah kalau kita lihat by data ini nih hasil pertandingan ya kelihatan kan sebenarnya di era Sintayong lini pertahanan cukup oke dan lini serang nggak tumbul-tumbul banget. Itu hasilnya ya kan yang udah tersaji nih di babak kualifikasi Piala Dunia dari round 1 sampai round keempat. Nah sekarang kita lihat nih match per matchnya, oke? Match per matchnya coba kita lihat nih. Lawan Brunei kita per era ya. Di era Sintayong kita mulai dari round pertama lawan Brunei tadi gue sebutin udah menang 6-0 di leg pertama, leg kedua juga di kandang Brunei menang 6-0. Nah, di leg pertama 6-0 itu yang bikin gol dari titik putih, 1 gol dari titik putih itu cetak sama Ramadan Sananta. Di leg kedua ada juga tuh gol dari titik putih juga dicetak sama Witan Sulaiman. Karena Brunei lawannya ya, oke. Nah, kita masuk ke round kedua nih. Lawan Irak, Indonesia kalah saat itu 5-1. Oke, 5-1 fine. Dan di situ Indonesia lawan Irak bisa bikin gol. Bisa bikin gol lewat Shane Patinama. Golnya saat itu kan. Kalau nggak salah tuh dia muncul dari sisi half space tuh. Bikin golnya tuh. Nah, kita pindah ke lawan Filipina nih. Ya main di round kedua juga tanggal 21 November 2023 lawan Filipina Indonesia. Nah, ini nih yang sempat ramai juga tuh diperbincangkan sama para pecinta sepak bola tanah air. Lawan Filipina kita seri 1-1. Habis kebantai 5-1 sama Irak, kita seri 1-1 nih. Wah, ini gimana nih peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, untuk lolos ke yang nggak usah ke Piala Dunia dulu lah, ke round ketiga. Soalnya di 2 laga awal ini hasilnya minor. Menurut gue ya, sangat-sangat di luar ekspektasi lah ya. Lawan Irak kebobolannya gede, lawan Filipina kita sering nggak bisa menang. Nah ini sempat was-was nih kita semua sampai titik ini nih, sampai titik pertandingan kedua di round kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu pemain yang bikin gol Sadil Ramdhani. Nah ini menariknya di mana tuh? Kalau kita runut ya, round per roundnya, round 1, round 2 di 4 pertandingan awal ini Indonesia selalu bikin gol. Oke, kita lanjut. Di pertandingan ketiga
lawan Vietnam. Main di kandang Indonesia Vietnam main di kandang Indonesia dulu ya. Tanggal 21 Maret 2024 itu Indonesia menang 1-0. Egy bikin gol saat itu. Lagi-lagi Indonesia bikin gol. Di leg kedua di kandang Vietnam kita menang 3-0 justru. Ini jauh lebih agresif lagi dan nggak ada satupun golnya dari titik putih. Leg pertama juga gitu tuh. Lagi-lagi Indonesia bikin gol lagi ya kan. Berarti berapa match? 1, 2, 3, 4, 5, 6 match beruntun dari round pertama sampai round kedua. Ini Indonesia selalu bikin gol. Nah, baru nih terputus nih rekornya nih. Di kandang di pas ketemu Irak main di GBK, kita kalah lagi 2-0 saat itu kan sama Irak. Ini gue data statistiknya nggak ketemu nih, gue googling nggak ketemu ya kan. Lanjut di partai terakhir round kedua lawan Filipina, ini penentuan banget nih karena kan di match day kelima ya kalau nggak salah tuh kita ketemu Irak kalah 2-0. Ini dak dikduk derdaya juga nih karena apa ya, karena Vietnam saat itu Indonesia bersaing ketat nih untuk merebut runner up biar lolos ke round ketiga kan. Puncak klasemen udah pasti milik Irak saat itu kan. Nah di match terakhir ketemu Filipina kita luar biasa banget, tampil sangat luar biasa. Haye bikin gol melalui flashing cantik dari luar kotak penalti, ditambah lagi sama Rizky Ridho. Nah di pertandingan ini gue nemu statistiknya nih. Statistiknya saat itu ball possession sama Filipina kita 54 berbanding 46. Total shoot itu 20 kalau salah. Iya 20 ya kalau salah ya. 20 berbanding 7 kalau salah tuh punya Indonesia, 20 Filipina 7. Kalau koreksi kalau salah, dan on target 7 berbanding 1. Nah, tuh kelihatan tuh on targetnya 7 berbanding 1. Lawan Filipina. Kita akhirnya lolos tuh karena kita sukses menang lawan Filipina di match day terakhir round kedua. Masuk ke round ketiga. Di round ketiga, nah ini nih Indonesia lagi-lagi nih setelah keputus rekornya di match day kelima round kedua nggak bisa bikin gol ke gawang Irak, tapi abis itu kita bikin gol lagi nih. Selalu bikin gol nih. Lawan Filipina bikin gol, round ketiga kalau Filipina dianggap lawannya nggak terlalu ya seimbang lah. Nah lawan Arab nih, raksasa dari Asia, lawan Arab di round ketiga partai perdana kita seri 1-1 saat itu ya kan. Gol dicetak sama Sandy Walsh. Ball possession Arab 66, kita 34. Shoot Arab 18, kita 8. On target kita Arab 4, kita 2. Kan si yang dicap sebagai pelatih yang mentingin pertahanan, ngandelin counter attack. Nah, kita lihat di lawan Arab, kita beda ke Arab kan seimbang banget nih kan. Kebetulan statistiknya juga muncul di Google lah. Berarti kelihatan kan dia pun Sintayong main counter attack, mentingin defense dulu, serang kalau ada kesempatan. Tapi dari segi efektivitas, dari segi agresivitas ini nggak hilang. Kita punya 2 shoot on target dan 8 shoot sepanjang pertandingan walaupun ball possession 34. Hasil akhir 1-1. Lanjut di mana tuh? Di match day berikutnya kalau nggak salah tuh kita ketemu Bahrain ya, Bahrain kalau nggak salah tuh. Bahrain apa Australia? Sebentar gue ke bet dulu nih. Lawan sebentar ya, lawan Australia ya. Lawan Australia tuh habis ketemu Arab di bulan September, 6 September. Terus di 10 September kita ketemu Australia, itu 0-0. Nah ini jauh lebih dahsyat lagi nih. Lawan Australia, Indonesia itu ya seri 0-0, tapi ball possession kita jomplang banget nih. Padahal main di GBK ya, kita 36, Australia 64. Tapi ada tapinya. Namun kita tertekan habis banyak pertandingan dan Australia shoot punya 5 berbanding 19, tapi Indonesia punya on target 2 berbanding 5. Dan di saat itu biarpun kita tertekan, ini pola permainan Indonesia tetap punya kontrol nih. Lini pertahanan kuat, kokoh, dan ketika ada momen buat build up dari bawah, kita nggak segan-segan untuk melakukan build up dari bawah. Dan endingnya Australia saat itu frustasi, nggak bisa ngebobol gawang Indonesia di GBK. Lanjut ke match berikutnya di putaran ketiga juga tuh. Di putaran ketiga, di round ketiga ya, kita ketemu Bahrain nih yang sangat fenomenal pertandingannya nih yang kita dikerjain di sini nih. Lawan Bahrain kita seri 2-2, gol cetak sama Orat Mangun sama Rafa Strike. Dan di sini statistiknya ball possession 57 berbanding 43. Bahrain 57%, kita 43%. Shoot Bahrain ini luar biasa banget shootnya. 24 ya. Apa salah lu sih 24 atau berapa nih?
Bahrain shootnya luar biasa banget. 24 shoot. Banyak banget ya. Berbanding 5. Ntar coba nih. Kalau emang gue salah nulis apa enggak nih. Dan yang on target 5 berbanding 5. Itu on targetnya tuh. Lawan Bahrain. Ini artinya apa ya? Artinya walaupun kita main di kandang lawan, kita ngandelin defense counter, terus counter attack, ya kita bisa ngeladenin permainan Bahrain tuh yang ofensif saat itu di kandangnya. Bahkan kita bisa bikin sempat ketinggalan 1-1 kalau nggak salah ya, kita comeback akhirnya 2-1, dan di menit akhir sayang banget nih wasit udah ngelewatin waktu tambahan yang ditentukan, dan Bahrain endingnya karena kelangan lini pertahanan kita bisa nyamain skor. Next, habis lawan Bahrain kita lawan siapa lagi ya? Jepang ya. Habis Bahrain kita lawan Jepang kalau nggak salah tuh. Ya, lawan Jepang ya. Lawan Jepang di bulan Cina dulu, lawan Cina. Habis itu kita sebentar, gue cek dulu datanya. Ya, kita lawan Cina habis lawan Bahrain ya. 15 Oktober lawan Cina. Kita kalah di situ tuh 2-1. Ini juga rame banget. Emang bulan Oktober tahun lalu bulan yang rame banget bagi Indonesia ya. Dan ini Sintayong di sini dapat kritikan tajam nih, katanya kok line up-nya ada perombakan nih, entah apa sebab musababnya nih ya kan, sampai saat ini masih misteri. Tapi kalau kita lihat dari segi ball possession, statistik, ini kita unggul 24 berbanding 76. Nah, sini Sintayong coba main ofensif nih, nggak main defense counter. Dan hasilnya kita kalah 2-1. 24-76 ball possession, shoot 5 berbanding 14. On target 3 berbanding 6. Nah, di sini kita nggak efektif, dan Cina sukses melakukan apa taktik yang diterapkan sama Sintayong, defense counter. Ini artinya apa? Dari sini udah kelihatan kan, kalau kita mau coba sedikit simpulkan, berarti Indonesia emang cocoknya main defense counter. Biarpun main defense counter, main ngandelin serangan balik, tapi kita nggak kehilangan taring untuk melakukan tampil efektif, tampil berbahaya, tampil ngerepotin di seperti akhir pertahanan lawan. Berlari yang tadi statistik pertandingan kan, dan Australia kelihatan statistiknya tuh dari segi ball possession, biarpun kita kalah, tapi kita masih punya shoot on target, bisa ngerepotin ini pertahanan lawan, biarpun ball possession unggal jauh. Itu lawan Cina. Kita geser lawan Jepang. Nah, lawan Jepang juga menarik nih. Kita geser lawan Jepang di bulan November. Kita kalah 4-0 saat itu di GBK ya, yang Kevin Dix baru main, dan ya di babak pertama belum tuntas beberapa menit, tiba-tiba cedera Kevin Dix. Nah, di situ ball possession Jepang emang dominan banget. 33 berbanding 67. Total shoot 8 berbanding 12 milik Jepang, dan on target on target 3 berbanding 7. Ini menarik loh. Biarpun kita kalah 4-0, tertekan abis sama Jepang, 3-3 berbanding 67, ngandelin defense counter, tapi kita masih punya shoot on target. Ini artinya apa? Artinya kita masih punya pola permainan, jelas pola permainannya nih, main defense counter, tapi kita bisa membahayakan Jepang ketika ada kesempatan. Kelihatan kan dari statistiknya nih, ya permainan Sintayong kayak gimana ya kan, yang dibilang wah nggak menghibur lah, apalah kata orang-orang yang apa ya, yang sebagai kritikus Sintayong, ya nggak apa-apa menurut gue pun ya mengkritik Sintayong juga pas lawan Cina itu kan, gue juga bingung lah kok begini. Nah, kalau lihat dari statistik lawan Jepang, kita kalah 4-0 telak, ball possession kalah telak, total shoot kalah telak, tapi kita punya on target 3 berbanding 7. Itu menarik loh. Menurut gue itu menarik banget, guys. Lawan Jepang akhirnya di bulan November itu menjadi partai terakhir ya di tahun 2024. Indonesia ditutup dengan kekalahan 4-0. Menarik tuh menurut gue. Di bulan November ada match lagi nggak? Lihat nggak ada, udah ya. Di bulan November udah nggak ada match lagi. Kita geser di bulan, ada lagi FIFA Match Day itu di bulan Maret ya. Oh, di bulan Maret, betul. Di bulan Maret. Ya, kita lanjut ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini menjadi partai yang sangat-sangat unik menurut gue ya. Sangat unik dan menarik nih, karena di bulan Maret ini akhirnya si Theo udah ngandangin timnas Indonesia, katanya itu ya karena apa namanya tuh? Karena kurang, bisa dibilang, ada yang bilang ya entah apa alasannya, tapi ada yang bilang tuh ya Sintayong kurang menarik, strateginya sangat ngandelin bertahan,
dengan serangan balik ya, berarti tadi statistik sudah berbicara kan, biarpun main defense counter tapi masih tetap kita sering membahayakan gawang Indonesia, dan statistiknya juga kelihatan tadi kan dari segi menang sering kalahnya. Di awal udah gue bilang tuh, kita masukin 26 di era Sinteyong, ngegolin gawang lawan kebobolan 17 dari 14 match, menang 6, seri 4, kalah 4. Nah, kita lanjutin di bulan Maret. Lawan Australia menjadi laga perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pengganti Sinteyong. Menarik nih, lawan Australia yang digelar matchnya bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 20. Lawan Bahrain dulu, bentar. Karena gue agak ngacak nih nulisnya nih. Lawan Bahrain Oktober 25 Maret ini. Terus lawan Australia 20 Maret ya. Ini dulu, lawan Cina dulu. Lawan China, oh enggak, Jepang ya. Oh, ini Juni ya. Di bulan Maret tuh, di bulan Maret kita lawan Australia. Nah, lawan Australia di situ kita kalah 5-1 ya, dan Kluivert langsung main attack nih, ngandelin attacking, dan hasilnya statistik kelihatan 39 berbanding 61 ball possession ya. Australia kalah jauh sama Indonesia. Shoot pun Indonesia punya 11, Australia 9, on target 7 berbanding 4. Ini artinya apa? Ketika kita main ofensif, ini lini belakang kropos banget, dan lagi-lagi ini menjadi sorotan saat itu ya. Indonesia nggak cocok nih main dengan pola ofensif kayak gitu ya, karena ya kulturnya kita di era Sinteyong di babak kualifikasi Piala Dunia yang udah dibangun sejak jauh-jauh hari. Ini kita ya lebih cocok main dengan pola ya defense counternya, tapi tanpa menihilkan sama sekali daya gedor kita di daerah pertahanan lawan. Lawan Australia menjadi titik menjadi apa ya? Menurut gue menjadi satu hal yang sangat di luar dugaan ya. Patrick Kluivert langsung berani main ofensif dengan Australia di laga perdananya lagi, dan kelihatan langsung diberondong 5 gol sama Australia. Kita cuma bisa ngebalas 1 lewat Olo Remeni. Habis itu tanding lagi lawan Bahrain. Nah, lawan Bahrain ini malam takbiran nggak usah mainnya ya. Ya nggak sih? Malam takbiran nggak usah ya. Ya, lawan Bahrain kita menang 1-0 tuh saat itu tuh. Kita ini Kluivert akhirnya dia nggak main total ofensif, pertahanan diperhatiin, dan hasilnya kelihatan kan. 42 berbanding 58 ball possession, Bahrain unggul, shoot 7 berbanding 7, tapi on target kita 3 berbanding 1, dan 1 berbuah jadi gol lewat gol Olo Remeni. Lalu skema serangan balik, umpan dari Marcheng. Kelihatan kan? Ketika lu nggak terlalu ngotot dengan filosofis lu yang belum tentu cocok sama Indonesia, tapi ketika lu main dengan gaya Indonesia yang udah bisa menang tuh. Lawan Bahrain 1-0. Habis lawan Bahrain, lanjut ke lawan Cina. Lawan Cina pun kita menang lagi-lagi 1-0 tuh di bulan Juni. Lawan Cina kan menang 1-0 lewat gol penalti oleh Remeni, karena main Cina melanggar Ricky Kambuaya tuh di dalam kotak penalti kan. Ball possession pun ya 47 berbanding 53, Cina unggul. Shoot kita yang unggul, total shoot 13 berbanding 5. On target 3 berbanding 1. Ini artinya apa ya? Kita lihat ketika Cina coba ngotot main ofensif, tapi dari segi efektivitas ketika kita nggak ngotot main terbuka, kita bisa kok main tetap mengkreasikan peluang berbahaya kan. Kelihatan kan, nggak perlu ngotot lu main ofensif, total football lah, whatever. Ya kalau emang nggak cocok sama Indonesia, jangan dipaksain. Lawan Bahrain, Cina udah kelihatan kan. Bisa, itu bisa. Kita bisa menang biarpun nggak main ofensif. Lawan Jepang nih, partai terakhir round ketiga, kita babak belur situ kalah 6-0, ball possession 71 berbanding 29, shoot 22 berbanding 0, on target 10 berbanding 0. Nah, ini juga kalau kita komparasi data sama di era STY pas lawan Jepang ya di round ketiga juga, ini ya bisa bilang jomplang ya. Ya jomplang menurut gua nih datanya nih. Lawan Jepang di era Sinteyong sama di era Kluivert. Di era Sinteyong kita masih punya shoot on target 3 loh. Ini lawan Jepang di kandang Jepang di partai terakhir round ketiga, kita sama sekali nggak punya shoot on target 0. Bahkan diberondong 22 kali shoot. Di era Sinteyong lawan Jepang cuma 9 kali Jepang bisa shoot. 11 kali doang tuh. 11 kali. 12 kali doang tuh Jepang bisa shoot. Yang on target 7, ini Jepang on target 10, total shoot 22. Indonesia 0 sama sekali. Ini nggak punya shoot sama sekali. Baik yang on target maupun yang shoot yang nggak on target. Di era Sinteyong lawan Jepang kita punya 8 total shoot, yang on target 3. Ini artinya apa ya? Lagi-lagi taktikal kreativitas pelatih di sini ya terlihat banget. Kita masuk ke round 4 ya. Round 4 yang udah kita lihat kan di lawan Arab Saudi.
begitu, kan line up-nya juga. Aduh, gimana ya? Belum kita bikin 2 gol, tapi segi permainan ini jauh banget di luar harapan lawan Irak. Kita udah coba perbaiki, Patrick Kluivert coba merubah starting line up-nya, tapi ya lagi-lagi maksain main dengan pola apa ya? Filosofi dia ya nggak cocok, nggak cocok sama Indonesia menurut gue ya. Saat ini ya mungkin kalau dibutuh waktu buat dibangun lagi selama setahun 2 tahun ya mungkin bisa cocok, tapi saat ini di babak kualifikasi Piala Dunia main terbuka banget buat Indonesia itu nggak cocok, dan terbukti di ronde keempat kita habis babak belur lawan Arab Saudi kalah 3-2, lawan Irak kalah 1-0, dan endingnya kita gagal masuk ke Piala Dunia 2026. Ya kalau udah kita lihat lagi tadi ada segi awal resume udah gue sampein, match per matchnya udah gue sampein ya. Jadi sekali lagi sangat wajar ketika muncul suara-suara menyuarakan untuk Patrick Kluivert dipecat alias diganti. Lumrah aja, sah-sah aja karena data statistik udah terpapar dengan sangat jelas. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton konten gue nih, Pendeta Abangan Irwan Chan di channel YouTube gua, Irwan Chan @1piero. Jangan bosan ya untuk support channel YouTube gua biar makin terus berkembang. Saatnya gua pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pendeta Abang berikutnya. Dan jangan lupa support terus Timnas Indonesia dan kemajuan sepak bola tanah air. Salam olah bola.